Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian kali kita jumpa lagi di video kanal YouTube, dan kali ini saya persembahkan pekerjaan rekayasa engineering dan konstruksi, yaitu pekerjaan Provision of EPC Services for Pipeline Installation diameter 36 inci, yaitu untuk jalur steam di panas bumi di salah satu perusahaan swasta di Kota Bandung Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Kawan, pekerjaan ini dimulai dengan pekerjaan earthwork atau pekerjaan tanah dan melakukan survei sebelumnya serta tes tanah, kemudian dilakukan penggalian. Lanjutnya adalah dengan fabrikasi besi beton serta pengecorannya serta pemasangan kabel grounding di pipa karbon steel tersebut sebelum dilakukan pengecoran bersama. Pipa support ini adalah untuk penumpang pipa diameter 36 inci yang dipasang sepanjang 2,3 km dengan jenis pipe support, antara lain jenis pipe support standar atau saya singkat PS, kemudian ada pipe guide atau saya singkat PG, dan pipe angkor atau saya singkat PA. Demikianlah kawan-kawan disampaikan, mudah-mudahan video ini berguna dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vita Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur.
Kawan, dalam pekerjaan ini Tembok Borneo juga fabrikasi dan install beberapa jenis pipe support, dan penentuan tipe dan jumlah titik pipe support ini didahului dari analisa seorang engineer piping, yaitu perhitungan stress analisisnya. Kemudian apa itu pipe support? Pipe support adalah untuk menahan berat dari pipa termasuk fluida yang bekerja di dalamnya. Pipe support ini berfungsi untuk meneruskan beban atau load yang diterima pipa ke struktur atau pondasi yang lebih kuat. Jenis support yang pertama adalah hanger support atau saya istilahkan pipe support, disingkat PS. Dan jenis ini merupakan support yang menahan berat dari pipa itu sendiri termasuk fluida yang terdapat di dalam pipa. Tipe support yang termasuk ke dalam jenis hanger ini antara lain rigid hanger, spring hanger, sus, dan trunnion. Sedangkan fungsi dari support jenis ini yaitu untuk meneruskan load atau beban yang diterima pipa ke pondasi atau struktur yang lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan agar si pipa tidak tertahan secara penuh oleh equipment. Selain itu, fungsi lainnya adalah untuk menghindari sagging, yaitu pipa melengkung ke bawah karena kurang mendapatkan penopang yang akhirnya dapat menyebabkan fluida tidak mengalir karena tertahan. Tipe support ini ada yang menggunakan juga seperti su, dan ada pula yang langsung ke pipa atau struktur. Su sendiri berfungsi apabila terdapat insulasi pada pipa yang mana insulasi akan rusak atau penyok apabila pipanya diletakkan di support. Kemudian ada juga pipa angkor atau PA atau stopper. Stopper itu digunakan untuk menahan sesuatu pergerakan yang lurus atau untuk menahan gaya lurus dari pipa, gaya yang searah sumbu pipa. Kalau istilah engineeringnya, stopper akan digunakan untuk menahan arah gaya aksial. Sekarang kita akan membicarakan masalah bentuk daripada stopper itu sendiri. Stopper bisa dibuat dari plat 6 mili untuk ukuran kecil atau sampai dengan H-beam untuk pipa yang sangat besar. Dan biasanya untuk pipa yang cukup besar terutama loadnya, maka stopper ini perlu ditambahkan reinforced pad pada pipanya. Tujuannya agar memperkuat si pipa, karena pipa memiliki skedul rendah rawan akan bocor di las-lasan stoppernya, maka fungsi pad akan menambah ketebalan daripada pipa. Kemudian stopper disu adalah stopper yang dipasangkan langsung di pipanya, namun ada kalanya stopper itu tidak langsung ditempelkan di pipa, melainkan disunya. Misalnya untuk pipa yang berinsulasi, maka stoppernya akan dipasangkan di su. Untuk stopper yang di su, poin pentingnya su supportnya tidak boleh dari klem su, melainkan harus dari permanen su. Apa itu permanen su? Adalah su yang langsung dilas ke pipa. Kalau stopper ditempatkan di klem su, ditakutkan akan slip atau bergeser karena sifat dari klem su yang hanya mencekam di pipa. Kawan, di samping itu juga ada pipe guide atau PG. Pipa guide atau PG adalah bisa dibilang lawannya stopper. Pipa guide adalah support yang menahan pipa ke arah samping 90 derajat dari arah stoppernya. Kalau kita analogikan stopper yang menahan ke arah depan, maka guide itu yang menahan ke arah samping kanan dan kiri. Berlainan dengan stopper yang menahan pipa ke arah lurus, maka guide itu akan membiarkan pipa untuk bisa bergerak lurus ke depan. Kalau istilah engineeringnya, guide adalah support yang menahan pipa ke arah lateral. Fungsi guide akan sangat berguna ketika pipa itu sangat panjang dan lurus, biasanya di slipper atau di pipe rack. Di pipe rack, pipa akan sangat banyak disusun horizontal, meski juga ada pipa di atas dan di bawahnya. Fungsi lain guide adalah agar pipa tidak bersinggungan satu sama lainnya. Dan disinilah fungsi guide, ia memastikan satu jalur pipa itu akan pada posisinya, tidak menyinggung pipa-pipa yang lain. Biasanya guide di dalam pipe rack akan diletakkan per 12 meter. Sedangkan bentuk dari guide support untuk guide untuk pipa kecil biasanya berupa L. Untuk yang medium menggunakan channel, sedangkan pipa besar akan menggunakan H-beam. Demikian kawan-kawan, saya informasikan masalah apa itu pipe support
dan beberapa jenis yang akan digunakan di proyek ini. Demikian.
Kawan sahabatku semua, sekarang saya informasikan pekerjaan pemasangan fiber reinforced plastik atau disingkat FRP sebagai penutup atau jaket untuk pipeline yang sudah selesai dilakukan pengelasannya. Langkah awal bahwa FRP sebelumnya sudah diproduksi di workshop dengan diameter sesuai dengan diameter luar pipa 36 inci plus tebal kalsium silikat, maka jaket FRP ini dipasang segmen demi segmen. Tata cara pemasangan dan penyambungannya menggunakan resin plus polimer atau sesuai standar dari manufaktur, dan jika tidak salah bahwa raw material adalah sama dengan material FRP itu sendiri. Kemudian adukan itu digunakan untuk proses penyambungan segmen demi segmen cetakan FRP itu, dan kemudian diikat kuat-kuat lalu dibiarkan sampai mengering agar benar-benar kokoh dan kuat setelah dilepas ikatannya nantinya. Sebagai tambahan bahwa bentuk lengkap FRP adalah plastik yang diperkuat fiberglass yang merupakan bahan komposit yang terdiri dari matrix polimer yang diperkuat dengan serat. Jadi FRP yang berbentuk pipa adalah dibuat dari bahan FRP dengan metode kontak molding atau filament winding. Adapun berbagai jenis resin seperti polyester, thermoset, epoksi, resin fenolik dan lain-lain digunakan untuk mendapatkan sifat FRP tertentu dalam produk akhir. Penguatan yang paling banyak digunakan adalah serat kaca e-glass. Dengan memilih FRP sebagai jaketing pipa karbon steel diameter 36 inci, ini sangatlah tepat karena FRP mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu ketahanan korosi yang sangat baik, kekuatan yang sangat baik untuk rasio berat, ringan yang memudahkan penanganan dan transportasi, stabilitas dimensi, tidak beracun, kemudian ketahanan abrasi yang baik. Lalu cocok untuk jaketing perpipaan di atas tanah maupun di dalam tanah. Ketahanan terhadap serangan biologis seperti bakteri. Lainnya adalah non-konduktif ke listrik dan biaya perawatan rendah. Demikian kawan-kawan, hal ini diinformasikan. Kawan, sekarang saya informasikan masalah pembuatan lubang atau window, yaitu setelah pekerjaan jaket isolasi dari aluminium maupun FRP selesai dilakukan, maka dilakukan pembuatan window atau lubang dengan diameter window tersebut sesuai rekomendasi owner. Dan diinformasikan pula bahwa ada ketentuan berapa lubang setiap segmen, dan untuk pekerjaan ini tim engineering Timbuk Borneo memberikan sedikit gambaran jumlah lubang setiap segmen material sesuai tabel di video dengan area sebagai berikut, yaitu horizontal elbow, vertical elbow, T-junction, restriction flow, kemudian steam trap port, vessel head, termasuk di dalamnya adalah vessel internal part maupun vessel head atau shell. Adapun manfaat window tersebut adalah untuk memeriksa ketebalan pipa yang sudah selesai, dan ini juga untuk dilakukan secara berkala serta untuk memantau korosi, erosi, dan kerusakan selama pipa tersebut sudah beroperasi atau digunakan. Adapun nama alatnya adalah pengukuran ketebalan ultrasonik atau ultrasonic thickness measurement atau UTM. Demikian kawan sahabatku semua diinformasikan. Dengan demikian video ini saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.